Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Perbaharui komitmen kita untuk melayaninya. Lebih setia, lebih bersungguh-sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani-Mu tak akan pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan kepentingan-kepentingannya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, melayani setia. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami bertekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi, lebih setia, lebih baik lagi. Pimpin oleh Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kali ini Lukas pasal 8 ayat 1-3. Judul perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Bapak Ibu, selain melayani di rumah ibadat, sinagog, Yesus juga berkeliling untuk memberitakan Injil. Yesus ada di jalan-jalan, di lereng-lereng bukit, dan di tepi-tepi danau. Di perikop kita, dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil. Pemberitaan Injil firman Tuhan merupakan pelayanan utama dari Tuhan Yesus. Karena itu juga harus menjadi pelayanan utama bagi gereja Tuhan. Dan pelayanan ini tidak boleh terbatas hanya pada gedung gereja. Pemberitaan Injil juga harus disampaikan. Bahkan memang harus disampaikan di luar gedung gereja untuk menjangkau sampai ke ujung dunia. Nah, dalam pelayanan ini murid-murid menyertai dan mendukung Yesus. Ada ke-12 murid, dikatakan di sana di ayat 1b. Mereka mengikuti Yesus, melihat bagaimana Yesus memberitakan Injil dan membantu pelayanan ini. Tetapi kemudian hari mereka jugalah yang akan melakukan. Mereka diutus juga untuk memberitakan Injil. Jadi ini adalah suatu proses belajar bagi para rasul, murid-murid Tuhan. Dengan mengamati dan membantu pelayanan Yesus, yang kemudian mereka makin mengerti, siap untuk diutus. Selain ke-12 murid, ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Inilah yang akan jadi pokok utama pembahasan renungan firman pada pagi hari ini. Yang pertama ada Maria Magdalena. Siapa dia? Ada yang beranggapan bahwa Maria Magdalena adalah perempuan berdosa yang mengurapi Yesus di perikop sebelumnya. Tetapi ada lebih banyak penafsir beranggapan bahwa Maria Magdalena bukanlah wanita berdosa itu, tetapi seorang wanita yang sangat terhormat di tempat itu, sehingga dapat bersanding bersama Yohana istri Kusa bendahara Herodes, yang bergaul bersama seorang yang terhormat, seorang yang tingkah laku atau karakternya tidak bisa dikritik atau difitnah oleh para pemfitnah Yahudi. Tetapi yang jelas di ayat 2 mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pernah dilepaskan oleh Yesus dari 7 setan. Bandingkan di dalam Markus 16 ayat 9.
Dan ia dengan setia mengikut Yesus sampai pada akhir penyalipan. Ditulis juga di Yohanes 19 ayat 25. Bahkan sampai kebangkitan Yesus pun dia ada di Yohanes pasal 20. Apa yang bisa kita teladani dari Maria Magdalena ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mungkin tidak pernah dibebaskan dari 7 setan seperti Maria Magdalena. Tetapi kalau kita betul-betul adalah orang Kristen yang sejati, maka kita sudah pasti dibebaskan dari hukuman kekal, dari neraka. Bukankah seharusnya kita juga mempunyai kasih dan kesetiaan seperti Maria sebagai rasa syukur kita? Lalu yang kedua ada Yohana, istri Kusa bendahara Herodes. Kata bendahara di sini diterjemahkan pengurus. Tepatnya pengurus dari rumah tangga Herodes. The manager of Herod's household. Pengurus dari rumah tangga Herodes menunjukkan bahwa ia adalah orang kaya. Ini bisa menunjuk kepada pejabat yang mengurus segala milik Herodes, atau bisa juga menunjuk pada suatu jabatan politik. Yang jelas, orang ini bukan orang sembarangan. Mengapa dijelaskan latar belakang Yohana sebagai istri Kusa bendahara Herodes? Tuhan ingin menunjukkan bahwa penginjilan juga harus dilakukan terhadap orang-orang kelas atas, kalangan atas, orang-orang yang berkedudukan tinggi. Tetapi selain daripada itu, orang-orang kelas atas ini ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya diselamatkan, mereka bersyukur dengan memberi diri mereka untuk mengikut Yesus dan melayani dengan setia. Sebagai salah satu contoh di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dikatakan di sana, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Baik Yohana maupun Menahem mau mengorbankan kedudukan posisinya dan istananya demi mengikut Kristus. Tentu sesuai dengan panggilan mereka. Tidak harus meninggalkan semua jabatan dan menjadi full-timer, tetapi sesuai dengan panggilan mereka, mereka melayani dengan hartanya. Nama Yohana juga muncul dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang dicatat di Lukas 24 ayat 10. Dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Ini menunjukkan kesetiaan mereka sampai pada akhirnya. Lalu yang ketiga ada disebut Susana dan banyak wanita yang lain. Kita tidak mengetahui lebih banyak tentang Susana karena ia tidak pernah lagi disebut dalam kitab suci. Tetapi nama Susana disebut untuk menunjukkan ada juga wanita-wanita dengan latar belakang yang lain mengikut Yesus dengan hartanya. Para perempuan yang berbeda latar belakang ini bisa bersatu dalam mengikut Yesus. Merupakan sesuatu yang luar biasa mendapati Maria Magdalena dengan masa lalu yang gelap karena kuasa gelap, dan Yohana seorang wanita dari istana, dan wanita-wanita yang lain dengan latar belakang yang berbeda, tetapi dapat bersatu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh gereja daripada belajar bagaimana untuk bergabung, bersatu dari berbagai macam temperamen, latar belakang, tetapi bisa bersatu. Kasih Kristuslah yang mempersatukan mereka. Yang terakhir, para wanita ini melayani dengan harta mereka. Bapak Ibu, sekalipun keselamatan bukan karena perbuatan baik, dan memang tidak bisa karena perbuatan baik, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman.
Kita yang menerimanya akan dibimbing kepada kasih dan rasa terima kasih kepada Sang Juru Selamat, yang selanjutnya akan membawa kepada pembaktian diri dalam perbuatan baik yang praktis dalam pelayanan. Dalam pelayanan, karena mereka perempuan pada waktu itu tidak diizinkan untuk berkhotbah, tetapi mereka memberikan karunia-karunia yang mereka miliki. Melayani Yesus dan rombongan dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Mungkin mempersiapkan konsumsi, mungkin yang lain-lain. Ya, tidak dijelaskan secara detail, tetapi mereka melayani dengan hartanya. Melayani tidak selalu harus berkhotbah atau pelayanan-pelayanan liturgis. Apa saja kita bisa kerjakan dengan berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang pembuat sepatu yang sudah tua, yang pernah menginginkan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi jalannya tidak pernah terbuka baginya. Lalu ia bersahabat dengan seorang mahasiswa teologi yang masih muda. Dan pada waktu pemuda itu suatu hari dipanggil untuk tugas pertamanya berkhotbah. Orang tua pembuat sepatu ini memintanya untuk melakukan sesuatu. Ia meminta untuk diizinkan selalu membuat sepatu bagi pemuda ini setiap kali dia melayani. Dan benar, di tugas pertama dan seterusnya, pemuda ini selalu melayani dengan menggunakan sepatu dari bapak tua ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak selalu orang yang ada di latar depan, di altar, melakukan pekerjaan yang besar. Banyak orang yang menempati posisi di depan karena banyak orang di belakang yang menopangnya. Itu bisa para istri, anak-anak, pendoa-pendoa, saudara sekalian. Banyak dari pelayan-pelayan yang terbesar ada justru di latar belakang. Tidak terlihat, tetapi sangat dibutuhkan bagi pekerjaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu selalu baru, buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Engkau mengajar kepada kami Tuhan, untuk menyatakan syukur kami akan karya keselamatan yang telah Engkau beri kepada kami, dengan kami mengabdikan diri melayani Engkau dengan segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dengan talenta kami, juga dengan harta kami Tuhan. Teguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, dimajukan. Mendukung gereja Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan dalam program pelayanannya Tuhan. Karena kesuksesan dari program pelayanan ini juga kesuksesan Tuhan adalah bagian setiap kami, tugas dan panggilan kami juga untuk Injil diberitakan, untuk kerajaan Allah diluaskan melalui kehidupan kami. Berkatilah Tuhan usaha pekerjaan setiap umat-Mu, karena melalui berkat-berkat-Mu ini kami akan memuliakan Engkau dengan harta kami, persembahan yang terbaik, perpuluhan yang kami beri dengan rasa syukur dan rasa tanggung jawab kepada berkat yang Kau titipkan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Tangan-tangan mereka Engkau berkati, sehingga apa yang dikerjakan membawa hasil yang terbaik. Usaha pekerjaan, bisnis, perusahaan, penghidupan umat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, demikian doa-doa kami naikkan. Berkati juga persiapan ibadah kami hari Minggu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani, menyampaikan khotbah firman Tuhan. Juga setiap pelayan Tuhan yang mempersiapkan musik pujian, menghantar jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan pujian penyembahan. Engkau hadir melawat umat-Mu, menyatakan kebenaran firman yang menuntun kepada kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.